Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih kita coba sambil menunggu game pertandingan Manchester United ya melawan Brentford. Jadi ada beberapa hal yang mau gue coba share. Yang pertama mungkin adalah satu berita transfer ya, dimana dikabarkan Manchester United mengikuti perburuan bek Leverkusen Jonathan Tah. Jadi Jonathan Tah ini komoditi panas karena gratis. Jadi Jonathan Tah adalah bek Jerman ya, juga berkebangsaan Pantai Gading, cuman dia sudah membela timnas Jerman ya. Jadi adalah bek nasional timnas Jerman yang bermain di Bayer Leverkusen. Umur 29 tahun, tingginya 195, tinggi ya, dan dia adalah kaptennya Leverkusen nih. Kalau bicara masalah prestasi gitu ya, udah terbukti bahwa dia bisa membawa dan memimpin Bayer Leverkusen sebagai juara Bundesliga pertama kali bersama dengan Xabi Alonso. Dan tampaknya sih di akhir musim ini, setelah ini ya, kenangan indah Leverkusen sih sepertinya akan selesai nih, karena Xabi Alonso dikabarkan akan pindah kemungkinan ke Real Madrid. Florian Wirtz juga akan dibeli dengan mahal sekali oleh Bayern Munchen ya. Bayern Munchen gitu tuh, pemain mana yang topnya di satu klub rivalnya itu dibeli sama dia. Ingat kan dulu Matt Hummels, Lewandowski kayak gitu-gitulah. Dulu juga si Miroslav Klose kayak gitu-gitu, Bayern Munchen tuh. Nah, jadi si Jonathan Tah ini habis kontraknya di musim ini 2025, dan sepertinya dia belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak, sehingga banyaklah klub-klub yang ngelihat ini opsi murah gitu loh. Umur sih memang udah 29 tahun ya. Kalau bicara tadi gue bilang kapasitas dia, sebenarnya sih ini bukan back yang kelas dunia gitu loh ya. Bukan back yang top class gitu. Di mana ya umurnya 29. Kalau memang dia udah diprediksi sebagai defender atau back yang top class gitu ya, tiring satu lah ibaratnya. Sebenarnya di 4-5 tahun lalu dia udah dibeli oleh klub-klub kayak Munchen, Madrid, Barcelona, atau City atau Chelsea gitu ya. Jadi ini pemainnya sebenarnya ya nggak jelek, bukan pemain jelek nggak, bukan pemain top lah gitu. Tapi kalau di lapangan memang dengan Leverkusen ya, karena bisa jadi Alonso bisa mengeluarkan ya kemampuan dia, bisa memaksimalkan gitu loh. Apalagi dengan kerjasama tim yang dibangun oleh Alonso di Leverkusen. Mungkin kalau dari sisi gue sih jarang ya nonton Leverkusen, jujur aja. Liga Jerman paling kalau gue nonton tuh Dortmund biasanya ya, Dortmund, Munchen lah. Leverkusen itu di musim kemarin tuh salah satu pertandingan gue tonton ya waktu dia lawan Munchen, sama waktu Europa League final lawan Atlanta. Ya kalau bicara skill individu gitu ya, mungkin nggak beda-beda jauh dari Victor Lindelof gitu. Cuman dari sisi fisik ya, Lindelofnya 187 tingginya, si Jonathan Tah ini 195. Secara fisik kan kokoh gitu loh sebagai back gitu, nggak kayak Lindelof gitu kan kayaknya lemes gitu, kelemar gitu kan, rapuh gitu kayaknya. Terus nggak banyak error juga yang dia lakukan gitu ya selama gue tonton ya. Gue nggak begitu perhatiin juga sih kalau yang pertandingan dengan lain.
Cuman kalau mau dihubungkan dengan Manchester United, ini pemain cocok di skemanya Amorim dengan 3 back. Dulu kan waktu Leverkusen musim lalu menjadi juara Bundesliga itu si Alonso itu kan pakai 3-5-2 ya. Gue juga nggak begitu tahu sih. Mungkin kalau ada yang bisa kasih ide atau info gitu ya. Kenapa di musim ini justru Xabi Alonso itu memakai formasi 4 back gitu. Apakah karena ada pemain yang cedera atau mungkin dia pengen mengganti strateginya gitu ya, dengan kapasitas pemain yang ada gitu, atau semakin memperbagus lah. Nah, ini yang membuat gue lihat penampilan Leverkusen sih agak menurun dibandingin musim lalu. Dan sepertinya tim impian yang indah saat ini sih sepertinya akan bubar nih. Ya, mungkin kemungkinan besar kan calon penggantinya Xabi Alonso kan si Erik ten Hag, katanya calon kuatnya. Ya bisa aja ya, bisa juga mungkin Erik ten Hag akan mengembalikan lagi, bisa juga karena dia pasti bagus menurut gua. Jadi Jonathan Tah ini ya jadi komoditi yang gratisan, yang kalau memang Manchester United mengejar, satu ya, dari sisi gaji pun gak gede gitu. Gaji dia tuh cuman 54.000 euro per pekan, ya sekitar 48.000 lah gedean gajinya Garnacho dong. Hah? Bener sih? Gedean gajinya Garnacho? Ya ini sih kalau dikasih 100.000 per pekan umur 29 loh, gue rasa sih udah bersyukur banget dia. Nah, tapi ya pesaingnya ya antara lain sih saat ini ada Real Madrid, Barcelona, yang menurut gua kalau lu udah umur 29 sih lu udah nggak begitu ngejar ini kan, apa istilahnya, bukan pengakuan lah istilahnya, bukan, lu nggak butuh pengakuan kan, lu butuh hidup tenang tapi gaji gede terus main reguler gitu loh ya. Karena gue ngeliat kalau dia masuk di Manchester United, gue yakin dia akan main reguler, karena kalau Matthijs de Ligt sehat, Harry Maguire sehat, Leny Yoro sehat, si Lisandro Martinez nanti sehat, mungkin dia akan jadi pilihan back keempat atau kelima gitu loh. Belum lagi Manchester United punya visi ke depan, lebih memilih pemain-pemain muda, umur sama Lindelof gitu. Ya feeling gue sih, kalau membuat feeling ya, secara logis sistematis sih lebih baik sih dia pindah ke Barcelona atau Real Madrid gitu, ya kan? Nggak butuh pengakuan lagi kan dia, nggak butuh satu pengakuan lagi. Terus lo mau main reguler, apalagi Barcelona butuh back tengah, apalagi Real Madrid butuh banget back tengah, cedera semua back tengahnya kan, sampai kayak Tchouaméni atau Camavinga ya bikin back tengah. Ya menurut gue sih kalau dia ke Real Madrid, dia punya regular place di sana, apalagi kalau Xabi Alonso ke sana juga, ya lebih besar kemungkinan ke sana sih. Ingat 2026 Piala Dunia, pasti dia akan ngejar untuk jadi pemain di timnas. Ya gue rasa sih ini berita yang ya mungkin dihubung-hubungkan aja supaya jadi nilai bargain ya untuk tim lain gitu. Berita yang kedua ini ya coba gue sedikit telaah gitu ya, bahwa Arsenal katanya menginginkan Anthony. Jadi Anthony yang sedang dipinjamkan di Real Betis ini kan kabarnya dia diincar Atletico Madrid. Tapi Arsenal juga menginginkannya. Ineos sendiri pasang patok harga itu 40 juta euro ya, atau sekitar 35 juta pon lah. Kembali sih kepada Anthony ya, gue nggak tahu Arsenal apakah bisa jadi, ini bisa jadi Arsenal mungkin membutuhkan pemain yang bisa jadi backupnya Bukayo Saka, atau jadi pelapis lah, atau jadi kompetitor lah, karena Bukayo Saka ini kan agak rentan cedera juga ya. Cuma kalau ngeliat dari sisi Anthony, kayaknya kan dia lebih cocok di Liga Spanyol ya,
Ya, Liga Spanyol kan menggila tuh dia. Bahkan kemarin tuh ngalahin Fiorentina aja, De Gea tuh sampai ngomong gitu. Gue udah 1000 kali ya latihan bareng Anthony gitu. Gue nggak pernah sih ngeliat dia nendang dengan kaki kanan seperti ini. Kan dia cetak gol tuh sehingga unggul 2-1 kan, gol keduanya Real Betis waktu di semifinal Conference League kemarin kan. Iya, De Gea bilang ya ini menunjukkan dia bahagia gitu, kembali menemukan kebahagiaan dalam bermain sepak bola. Dan gue nggak yakin kalau dia balik, gak usah ke Manchester United ya, ke tanah Inggris saja dengan segala macam medianya, sarkasmenya, ejekannya, sindirannya gitu ya kepada dia gitu, si El Gasing lah, si Lord lah ya kan, pemain terhebat sedunia ya kan. Gua rasa sih mendingan sih dia ada di Spanyol ya semoga Atletico Madrid mau. Atletico Madrid kan agak royal nih kalau banyak pemain. Kalau Real Betis sih agak-agak ragu gua, karena dia malah minta minjem setahun lagi. Enak aja. Jadi ya apapun itu kayaknya sih dia nggak akan kembali ke Manchester United maupun ke Inggris gitu loh. Itu dua berita yang mengenai masalah transfer. Satu berita mungkin yang sedikit gue share adalah mengenai Casemiro yang dikabarkan oleh banyak media ya, termasuk Fabrizio Romano, Manchester Evening News, banyak diapresiasi gitu loh, banyak diapresiasi terhadap kinerja dia, terhadap kerja keras dia. Kan ada sempat tuh beberapa foto yang bilang, yang bikin tuh, yang posting tahun kemarin kan, 1,5 tahun yang lalu kan dia gemuk banget tuh sampai tembem gitu bibirnya. Terus kemarin waktu pas abis tanding lawan Bilbao dia buka baju gitu, badannya jadi berotot lah gitu. Ini juga pipinya juga mulai cekung gitu. Bahkan termasuk Kopi Maino juga sekarang berotot tuh badannya, nggak gendut lagi. Dikabarkan bahwa banyak pihak yang sangat mengapresiasi kinerjanya si Casemiro, dan Carrington ya, Manchester United staff gitu sangat respect terhadap dia gitu. Bahkan juga berita dari beberapa sumber secara pribadi Ruben Amorim itu mengapresiasi gitu, bahkan secara pribadi mengajak ngomong dan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Dan dalam press conference kan dia juga bilang kan, ya contohlah Casemiro gitu. Dan ya menurut gue ya contohlah dia gitu loh. Sampai Sir Jim aja sempat nyindir dia kan, banyak pemain yang dibayar berlebih kayak Casemiro gitu. Cuman ya itulah ya, kalau orang udah sempat ada di level atas ya, tapi dengan perjuangan dia gitu ya. Karena ketika dia di bawah, dia nggak akan takut gitu loh untuk dia dicerca, diejek gitu. Malah itu menguatkan mental dia. Malah dia nggak perlu yang kayak Sancho nulis di sosial media ya kan. Jadi juga bukan orang yang terlalu aktif, kayaknya sih adminnya kalau sosial media kan dia sering kan tuh sebelum pertandingan kan, come on gambar dia gitu kan, lawan siapa. Cuman dia bukan orang yang tukang curhat gitu di sosial media. Dan kemarin itu bahkan di bulan Januari itu ketika dia kan sempat ya di musim ini kan baru sekitar sama Amorim itu sama Nistelrooy baru dipasang starter tuh, gue inget banget, duet sama Ugarte. Terus sempat belum dipasang sama Amorim, baru cuma jadi pengganti. Januari itu dikabarkan pengen dijual dengan berbagai isu segala macam, gajinya gede bla 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 ya. Tapi dia menunjukkan ya, kalau menurut gua kalau pemain-pemain kayak begini bisa menunjukkan komitmennya, gaji gede mah nggak masalah ya. Gue udah ulang, gaji gede mah nggak masalah, bukan ngambil dari dompet kita ini gitu. Peduli lo apa sih gitu. Tapi dia bisa kasih kontribusi, bisa memimpin. Dan dikabarkan juga bahwa dia dengan Bruno Fernandes sepertinya klop nih ya, cocok gitu loh untuk memimpin tim ini. Ya jadi kita lihat aja lah. Semoga dia terus konsisten ya.
dia kan masih ada kontrak sisa itu 2 tahun lagi ya. Itu 5 tahun udah dikontrak deh. Sampai 2027. Bahkan ada opsi tambah setahun lagi. No problem kalau memang dia bisa menunjukkan profesionalisme dia ya. Dia bisa membayar kepercayaan pelatih, bahkan sampai pelatihnya aja dan orang-orang di Manchester United respect sama dia. Ya, go ahead lah Casemiro. Bantulah kita mendapatkan gelar di musim ini, Europa League, dan mungkin musim depan Champions League. Amin, sama juara Liga. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Gue ngeliat sampai ininya miring, gue nggak ngeliat. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.